Ada koral dibungkus pakai bungkusan mutiara, mahal apa murah? Ada batu koral dibungkus pakai bungkusan mutiara, mahal apa murah? Hah? Mahal. Baik. Ada mutiara dibungkus koran, mahal apa murah? Mahal. Mahal mulu. Ada mutiara dibungkus koran, mahal apa murah? Mahal. Koran bungkusnya, mahal apa murah? Mahal. Memang apa? Mutiara. Isinya enggak. Ada batu koral dibungkus pakai bungkusan mutiara, mahal apa murah? Murah. Murah. Kenapa murah? Koral. Dia koral isi. Jadi yang mahal itu mutiara. Bila ayah kita melahirkan dari langit ke bumi sebagai wujud sababi kita, tapi guru itu mengangkat dari bumi ke langit. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dengan jama' muannats salim, berderajat. Oleh karena itu, Muallim Saidan ini memiliki tempat yang sangat istimewa di mata muallim segalanya. Bila ada orang bertanya, saudara, apa karyanya daripada Muallim Saidan ini? Karyanya dulu, saudara, Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wali kutub dari Yaman. Beliau punya guru Qutubul Anfas panggilannya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang punya Ratibul Attas. Ketika beredar Ratibul Haddad ke seluruh penjuru dunia, kala itu beliau tulis malam 27 Ramadan, Lailatul Qadar, Ratibul Haddad. Kata Habib Umar, Ratibul Attas punya, Haddad ratib aneh ini kala ini amarat ente yang paling masyhur, ente ini luar biasa, melebihi ratib aneh masyhurnya ke dunia, luar biasa, kami bangga. Kata gurunya senang, muridnya lebih masyhur dibanding ratib gurunya. Enggak kayak kita ini baca ini begitu, kalau kita mah orangnya begitu, kita mengarang gagak apa gagak nyela mulu bisanya, makanya disuruh pakai masker biar jangan nyela begitu. Itu kok virus yang paling berbahaya itu. Maka saudara, Ratibul Haddad masuk ada di antara murid-murid Imamul Haddad. Ketika berbicara manaqibul Haddad luar biasa. Lalu ada juga di antara orang yang gelas ada kalanya pecah. Kalau Habib Umar Al-Attas, mana ini karyanya? Karyanya mana selain Ratibul Attas? Kedengaran nama Imamul Haddad. Orang membandingkan Imam Haddad dengan gurunya. Apa kata Imam Haddad? Keliru Anda. Ada karya yang luar biasa daripada Imam Sahibul Ratibul Attas, luar biasa. Ada di antara yang hadir bertanya, mana kalau Anda Imam Haddad ada Nasriyahud Diniyah wal Wasiyal Imaniyah, ada Risalah Al-Muawanah wal Mudhaharah wal Muazzarah, ada juga Hikam, ada juga banyak Usulul Ilmiyah, ada macam-macam. Kalau Habib Umar Al-Attas mana karyanya? Kata Imam Haddad, karyanya beliau lebih hebat dari Nasihud Diniyah, Risalah Muawanah. Yang mana? Yang di depan Anda. Loh, saya ini karya beliau. Kata Imam Haddad, beliau yang didik saya ini. Maka jangan sembarangan sama guru saya. Saya bisa ngarang itu karena digembleng sama beliau. Jangan pandang Ratibul Attasnya doang,
tapi bagaimana mentarbiyah ruhiyah kepada para tolabannya sampai saya menjadi kayak begini karena didikan ini. Begitulah Muallim Saidat. Jangan ditanya mana karya Muallim Saidat. Itu muridnya Muallim Saidat ada Taudhih Ladillah, ada Ujalah Vidya Salat, ada Sulamul Arus, ada risalah-risalah yang lain. Mana karya daripada Muallim Saidat? Demikian juga jangan kita bertanya, sebab karyanya Hadratus Syekh Muallim Saidat itulah hasil gemblengan daripada Muallim Saidat. Kami masyhur wa fi waraihi masjid. Berapa banyak orang yang terkenal, namun di belakangnya ada yang tersembunyi, terselubung. Kenapa kita dalam sholat membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa ini dibaca? Bukankah Nabi Allah Sayyidina Ibrahim banyak banget, Adam, Nuh dan seterusnya, Ismail juga ada, Musa ada, Isa ada. Kenapa kama sholita ala Ibrahim? Ibrahim yang disebut. Limada dzukira Ibrahim inda sholatil muslimin? Kenapa Ibrahim ada? Sebab Ibrahim ada doa Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Setelah Ka'bah dibangun, ya Allah, saya mohon kepadamu Ka'bah yang sudah kami bangun kembali, renov dengan anak saya Ismail di belakang saya, kami mohon kepadamu depan Ka'bah ini, ya Rabb, tolong utus di bumi Mekah ini Rabbana wab'ats fihim, utus di tengah-tengah mereka penduduk Mekah rasulan minhum, seorang rasul yang dari orang Mekah. Kalau enggak ada minhum, bisa saja rasulnya dari Bani Israel hijrah ke sini. Enggak, dari kelahiran sini. Kan di belakangnya Ismail, kali itu doa yang amin. Maka dari anak keturunan Ismail inilah keluar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Tapi di belakangnya ada doa dari Nabi Ibrahim, minta ada rasul yang lahirnya di bumi Ka'bah. Demikianlah luar biasanya orang-orang yang masuk, karena di belakang ada yang masuk. Muallim Saidat luar biasa, dan selalu setiap tahun kalau haul di bulan Sya'ban menceritakan manaqib daripada Sayyidul Haul, yakni Muallim Saidat. Beliau ini di dalam dakwah mengamalkan hadis Nabi, khatibin nasa ala qadri uquli. Ajak bicara orang itu sesuai kemampuan mereka. Kalau mampunya kitab Melayu, kalau mampunya Arab gundul, mampunya Arab gondrong. Pokoknya dilihat aja daripada kemampuan, enggak mau dipaksa, udah Arab gundul aja. Innalillah. Boro Arab gundul, Arab gondrong aja masih susah bacanya. Enggak begitu. Apa yang dimampui itulah dikerjakan. Dan diikuti oleh Muallim Sabiadani, ulama sebesar itu, mengajar berbagai kitab. Tapi banyak beberapa majelis beliau mengajar kitab Melayu, Matlabul Badr, ada Minhajul Abidin Melayu. Itu diajarin ketika masyarakat ini demennya kitab Melayu, baru bisa Melayu. Begitu. Kalau anak-anak model begini dikasih kitab Melayu, tambah puyeng. Wa ulaika humul muflihun. Bermula mereka itu, yaitu beruntung mereka itu.
karena poin dia kata begitu. Kagak ngerti pakai nama. Ya itu. Dia akan dia akan dia akan dia mulus. Jadi bahasanya cuma enggak. Jadi beliau itu ngajar kita Melayu, dan di antara dakwahnya catat ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Di antara karamah cara beliau dakwah itu, Muallim saya itu mengajak orang dengan cara yang penuh hikmah. Hikmah itu bukan sekedar mengurai, tapi mengerti cara mendiagnosa orang untuk ketemu sehat. Itulah muallim saya. Kalau orang ini cocoknya singkong, nggak boleh dikasih. Cocoknya bubur, nggak boleh dikasih singkong. Baik dikasih singkong, bubur. Beliau itu di dalam mengajar luar biasa, yang jarang orang bisa mentatbik dalam manhaj dakwahnya Muallim saya ini. Jarang di akhir zaman ini, kurang mau, beresiko dan repot. Tapi beliau istiqomah kayak itu. Di Kemayoran kala itu, kata Muallim, itu banyak orang-orang yang judi. Ditanya lagi anaknya sama tetangganya, "Baba lu kemana toh?" Lagi ngaji. "Baba lu kemana toh?" Ngaji. Dohor tanya ngaji, asar tanya ngaji, maghrib ngaji, sampai jam 12 malam ngaji. Rajin amat. "Baba lu ngaji di mana?" "Di gardu." Dilihat lagi ngatur biji catur, ini bom, ini setel, ini kuda. Ini mah bukan ngaji, main catur. Ada yang main catur, ada yang main balap 6, double hit, ada main as, apa tuh yang as tuh ya? Remi. Iya, remi dah. Itu begitu dah tuh. Kayaknya pernah ada tuh. Jadi saudara, itu begitulah di Kemayoran kala itu. Muallim Saidan datang kepada orang lagi judi, ada main domino, balap 6. Begitu datang, beliau bawa tikar musola buat judi, ikut judi. Tapi nggak boleh sepotong doang ikut kiai, nanti hancur. Kalau sepotong doang harus utuh. Muallim Saidan jatuh ini. Jadi menang mulu. Kalau judi itu menang. Lah kalau menang itu yang kalah penasaran, kagak boleh berhenti. Jangan berhenti. Niatan doa. Ini 3 punya musola masalahnya. Orang mau pakai sholat. Kalau pengen terus main sama saya, sholat dulu. Daripada takut kabur, ikut sholat. Ikut sholat. Doa. Selesai sholat dan berhenti, main lagi. Iya, main lagi. Enggak ikhlas ya, main lagi. Kalah lagi sampai habis. Dia nangis, ngemel tuh perlu udah habis. Habis, minta buat ini, kasih semuanya. Kasih bini lo. Begitu. Itu Muallim saya. Sambil didongengin, ini ya, ini biar lo tahu nih, kosong nih Allah belum nyiptain apa-apa. Al-kaunu kullu dzulma, alam raya masih gak ada apa-apa. Ini baru kosong Adam. Cuman Adam doang payah. Sebab kalau sendiri doang, ini bagaimanapun luasnya surga kagak enak. Rumah gede kayak apa kalau sendiri, aduh kagak enak. Yang jadi kagak enak itu bingung waktu paginya, tidur sendiri bangun berdua. Itu yang terjadi. Jadi barulah ada double hit namanya. Itu namanya Adam dan Hawa. Lunas diterangi, ini mau bukannya mau main domino, ini mau Ustaz, ini mau ngaji. Iya, ini nerangin dan lo tahu ini bukan buat judi, buat ngaji. Kalau begitu mendingan ke musola, jangan di sini duduknya. Nah, itu yang enak ketika juga punya musola ngaji. Dan tidak sedikit orang yang tadinya jahat luar biasa, digembleng Muallim Saidan menjadi orang yang primus pria masjid musola. Bisa dan primus saja.
Itu luar biasa. Bukan kue timus, itu makan tuh. Itu begitu Maalim Sayyidina. Jadi tidak sedikit itu preman-preman yang luar biasa. Luar biasa. Jadi muridnya banyak preman ada di Pademangan. Saya yang umurnya nggak panjang, kami ketemu dengan seorang tokoh di Kebayoran kali itu. Beliau nganterin keluarga cowok, saya nerima cewek. Ketemu, Allah kasih mahabbah, disebut Abah Muji di Pademangan. Kami demen dengan beliau, gaya dakwah yang sama, preman sama murid. Udah kalau udah acara itu ada majlis, mungkin ada di Facebook atau YouTube-nya, majlis ta'lim al-iqra, preman di Pademangan. Umurnya nggak panjang, Abah Muji. Kami beberapa kali selalu hadir dalam acara-acara beliau. Begitu. Bahkan mengisi juga beberapa kajian, cuma kita sampaikan bahwa saya tidak bisa mengisi kajian rutin karena saya ada beberapa majlis yang masih rutin itu Ustaz Miftah Hamdani, Mutahuddin Hamdani. Turut luar biasa. Kalau sekali tabligh akbar itu masya Allah ribuan, semuanya preman penduduk kalau mau luar biasa. Ini pendidikan. Bagaimana mendidik orang, bukan sekedar di masjid, di pasar. Ngatur orang di pasar itu paling susah, ngatur orang pasar. Jadi, kalau di masjid mudah enak, baris. Kalau di pasar ini macam-macam orang. Itu begitu. Dan Maalim Sayyidina itu mendidik orang mengerti yang ini didik begini, yang ini begini. Luar biasa. Dan di antara murid didikannya adalah Muallim Syafi'iyah. Dan di antara kawanannya Muallim sudah sebut ini. Jadi kalau pintu rumah Muallim itu belum dikunci, malam-malam nih kata Muallim, itu ada suara Muallim Sayyidina. Beliau hafal sama suara gurunya. Tapi pintumu belum dikunci. Benar aja dia keluar kamar. Suara, tapi orangnya nggak ada. Selalu begitu, diingetin sama Muallim Sayyidina, diingetin selalu. Jadi kalau ada apa aja yang ingetin Muallim Sayyidina, kalau ada apa aja yang ingetin Muallim Sayyidina. Laksana arwahnya seperti apa yang dikata oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani, seorang yang sudah tinggi itu derajatnya. Waktu mau wafat Syekh Ali Al-Khawas, muridnya pada nangis. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, gurunya bilang, waktu beliau sekarat, bangun lagi gak jadi sekarat. Kenapa ente pada nangis? Kalau guru mati kemana saya ngaji? Kata Imam Ali Al-Khawas bilang, arwahnya orang-orang soleh itu bisa menolong murid-muridnya jauh lebih banyak dibanding waktu hidup di dunia. Sebab waktu hidup di dunia masih ada taklif, disuruh sholat, suruh gini. Udah dikubur mah udah nggak ada taklif. Yang ada cuman memberi pertolongan, isfa, atfatan, ya jirotal alami dan seterusnya. Itu begitu. Oleh karena itu Maalim Sayyidina amat sangat luar biasa. Jadi ini penting. Begitu. Kadang kita kurang begitu tahu. Dan memang di mana-mana duren begitu sekarang. Kalau duren, kalau dari dekat enggak wanginya. Wanginya dari jauh. Tetangga aja, iya nih orang pelit banget nih bau duren, ya ampun banget nih baunya. Bagi-bagi luang, diajari nama agama. Kalau ada atu, kuahnya yang banyak, dibikin di Betawi, kincang. Itu duren atu biji dikasih kuah sekoba. Yang penting ada rasanya. Bahasa modernnya ekstrak, ada rasanya. Bagi begitulah Muallim Sayyidina. Mungkin sebagian orang di daerah sini kurang begitu tahu, dan memang karena hidupnya tidak di sini, di Kemayoran, cuman pengen meninggal di tanah kampung halaman. Di sini Muallim Sayyidina. Dari situlah kemudian Muallim membangun pesantren tahun 75. Beliau apa tahun 75, segalanya, perlengkapan segalanya dari Muallim Sayyidina, dikasih bekal berbagai bekal luar biasa. Sampai pada akhirnya Muallim Sayyidina itu mengatakan jangan tidak bikin hal. Syukurlah Allah kita mengikuti. Kalau tidak ada udur sarana, kita selalu hadir hal demi supaya dapetin barakah yang guru keluarkan dari mulut masyarakat.
ziarah Haulid Malim Sa'idan ini ziarah. Jadi Sakban inilah penting untuk ziarah. Ya kita ngaji aja kayak Mualim Sabiadani, puyang orang Bekasi madrasah aja di samping Malim Sa'idan. Allah kasih itu. Ini diantara sekelumit lah daripada Hadratus Malim Sa'idan.